Millennial, welcome back to Entertimes by IDN Times dengan aku Larasati Putri. Nah, kali ini Entertimes hadir dengan wajah baru nih, yang tentunya lebih menarik dan unik ya Sobat Millennial. Tapi tetap sama, selama 30 menit ke depan kita bakal sharing informasi seputar entertain, lifestyle, food, travel, dan tentunya up to date nih. Dan pastinya artikel yang kita sharing itu dari IDN Times ya Sobat Millennial. Segmen kali ini spesial banget karena mostly bahas film-film keren belakangan ini yang bisa jadi rekomendasi kalian nih. Tapi buat informasi pertama, kita bakal buka dengan topik yang belakangan ini lagi trending banget. Pasti Sobat Millennial gak asing sama Close the Door-nya Deddy Corbuzier. Podcast yang dibawain keren-keren sih ya, selalu dengan pendalaman dan juga topik yang beragam. Tapi sayangnya belakangan ini nih, podcastnya Deddy lagi viral. Banyak yang kontra, tapi ada juga yang pro sih Sobat Millennial. Terus Deddy akhirnya buka suara soal pro kontra podcastnya dengan Ragil Mahardika dan pasangannya. Podcast itu akhirnya di take down atau dihapus nih dari YouTube Deddy. Kira-kira kenapa ya? Apa sih alasan Deddy akhirnya ngehapus konten terbarunya nih? Kalau menurut Sobat Millennial gimana nih? Ada tanggapan nggak? Yuk langsung aja kita simak liputan lengkapnya. Pada Sabtu 7 Mei lalu, Deddy mengunggah podcast Close the Door yang mengundang Ragil Mahardika dan suami bulenya Fred Vollert sebagai narasumber. Podcast yang diunggah menggunakan judul sensasional, yakni tutorial jadi gay di Indo. Dalam waktu singkat, video podcast dengan pasangan LGBT itu langsung jadi viral dan memicu pro maupun kontra. Ada pihak yang memuji karena menganggap sang host berpikiran terbuka. Namun sebagian besar lainnya bereaksi kontra dengan podcast tersebut. Bahkan perdebatan semakin meluas. Nama Ragil, Deddy, dan hashtag unsubscribe Deddy Corbuzier pun langsung jadi trending selama beberapa waktu di Twitter. Terbukti subscriber mantan pesulap itu berkurang drastis di YouTube. Dari sekitar 20 juta berkurang hingga 8 juta lebih. Podcast itu kemudian dikomentari sejumlah tokoh. Salah satunya Ketua MUI Holil Nafis yang protes dengan kolaborasi terbaru Deddy. Kemudian pada Selasa kemarin akhirnya Deddy buka suara soal kontroversi kontennya dan Ragil Mahardika. Dalam konten terbarunya bersama Gus Miftah, sang presenter akhirnya membahas kontroversi yang mengelilinginya beberapa waktu terakhir dan meminta maaf karena menimbulkan kegaduhan. Seperti yang aku bilang, kalau di Entertimes edisi kali ini kita bakal ngebahas beberapa film keren dan seru yang udah tayang sepekan belakangan ini ya. Yuk langsung aja kita bahas film pertama dari Indonesia nih yang beraliran horor. Jadi film ini tuh sempat ngetren banget gitu threadnya di Twitter dan akhirnya difilmkan nih Sobat Millennial. Coba tebak apa ya? Oke, kasih tahu aja lah. Namanya film KKN di Desa Penari. Yap. Setelah 2 tahun ditunda penayangannya nih dan alhamdulillah banget akhirnya tayang juga di 30 April kemarin ya buat ngobatin rasa penasaran kalian semua. Dan dalam hanya 6 hari nih udah tembus 2 juta penonton loh. Sekarang mungkin lebih lagi. Keren banget sih ya karena kemarin juga aku sempet kayak pengen nonton gitu pas awal-awal ternyata full book semua. So belum kenonton ya sampai sekarang gitu. Dan film yang satu ini dibintangi oleh beragam aktor dan aktris Indonesia yang aktingnya berhasil menyihir penonton buat ngerasain vibes-nya nih. Mungkin keren lagi kalau misalnya ada 3D atau 4D ya Sobat Millennial, boleh lah dicoba nih. Penasaran lebih dalam sih sama aktor juga aktrisnya. Langsung aja kita lihat rangkumannya di video yang satu ini. Check this out. Film yang mengangkat kisah nyata tentang mahasiswa yang KKN di sebuah desa dan berakhir tragis karena ulah mereka sendiri dibawakan oleh bintang-bintang Indonesia yang keren banget loh. Pertama, ada Agni Haku nih. Pemeran Ayu yang berakhir tragis di film ini ternyata berusia 25 tahun loh. Banyak nih penonton yang terpesona dengan parasnya, apalagi pas bertransformasi jadi dawuh.
Next, ada pemeran Bima nih. Nama aslinya Ahmad Megantara. Ternyata pria kelahiran 96 ini udah berkeluarga loh guys. Wah, buat kalian yang naksir, mundur pelan-pelan dari sekarang ya. Terus ada pemeran yang gak kalah jadi sorotan juga nih, karakter Nur yang diperankan oleh Tisa Biani. Si Tisa ini emang cocok banget memerankan mahasiswa karena usianya yang sekarang 20 tahun. Jadi incaran Badara Wuhi, Adinda Thomas yang memerankan karakter Widya ini usianya akan menginjak 29 tahun loh. Wow, gak kelihatan ya karena cocok banget jadi mahasiswa nih Adinda Thomas. Di tengah situasi yang menegangkan, karakter Wahyu yang diperankan oleh Fajar Nugraha ini berhasil nyarin suasana dengan celetukannya yang kocak. Pada 25 September mendatang, usianya akan memasuki 27 tahun. Satu lagi nih mahasiswa yang ikut KKN di Desa Penari. Ada Anton yang diperankan oleh Calvin Jeremy. Ternyata Calvin ini berusia 31 tahun loh guys. Wow, gimana ya tipsnya biar tetap awet muda? Boleh kali dibagi. Terus ada ikon dari KKN di Desa Penari nih, Badara Wuhi. Alih-alih menyeramkan, si Badara Wuhi ini parasnya cantik banget loh sobat milenial. Sosok Badara Wuhi ini diperankan oleh Aulia Sarah yang sebentar lagi akan berusia 31 tahun. Next, ada kepala desa tempat Ayu dan teman-temannya KKN nih sobat milenial, yakni Pak Prabu. Nah, Pak Prabu ini diperankan oleh Kiki Narendra yang udah kepala 4 dan sebentar lagi menginjak 43 tahun. Nenek moyang kami percaya. Kemudian ada sosok yang tertua di film ini, pemeran Mbah Buyut yang diperankan oleh Diding Boneng. Mungkin kalian gak asing ya sama aktor yang satu ini karena dia merupakan aktor senior yang saat ini sudah menginjak 72 tahun. So, sobat milenial, kita udah ngulas usia-usia asli para pemain KKN di Desa Penari nih. Biar tahu setegang dan seserem apa filmnya, mending langsung aja tonton di bioskop kesayangan kalian. Kalau tadi kita udah bahas film yang beraliran horor, sekarang kita ada satu film yang buat netralin kalian nih. Dan spesial banget. Kenapa spesial? Karena film ini garapan dari IDN Pictures yang collab sama MNC Pictures nih. Coba tebak deh, jadi film ini itu ngangkat soal grup lawak legendaris. Depannya S. Oke, kasih tahu lagi deh ya. Yap, bener banget, Sri Mulat. Dan Sri Mulat Hil yang Mustahil ini mengangkat film soal grup lawak legendaris tadi ya, kayak yang aku bilang gitu. Dan mungkin sobat milenial nggak asing sama Sri Mulat ini. Karena bisa jadi dulu waktu kalian kecil, orang tua kalian suka nonton, terus kalian ikut gitu ya. Aku suka banget sih, terutama sama Nunung gitu. Jadi film ini garapan dari collab dari IDN Pictures dan juga MNC Pictures yang akan tayang 19 Mei mendatang sobat milenial. Biar kejawab rasa penasarannya, langsung aja yuk kita simak fakta-fakta film Sri Mulat berikut ini. Urip neng dhuwur panggung ki mung sementara. Nek kowe do keblinger. Sri Mulat, Hil yang Mustahil ini merupakan film biopik pertama mengenai grup lawak legendaris. Film garapan Fajar Nugros ini kolaborasi antara dua perusahaan film besar, yakni MNC Pictures dan IDN Pictures. Film karya Fajar Nugros ini berkisah mengenai karir Sri Mulat yang mulai menanjak. Selaku sutradara, Fajar Nugros mengungkap bahwa dirinya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menggarap film Sri Mulat. Enggak cuma itu, bahkan Fajar Nugros juga sudah melalui banyak riset demi film Sri Mulat ini. Contohnya develop cerita sekitar 3-4 tahun lalu. Lo jangan berpikir bisa ngedeketin anak gue. Kerja lo apa? Pelawak. Dalam penggarapan film ada beberapa tantangan, salah satunya dalam pencarian pemeran film untuk karakter Gepeng, Asmuni, dan juga lainnya.
Nggak cuma mirip aja nih yang dicari, tapi PR paling besarnya adalah memasukkan karakter pada cast yang dipilih. Boten ngertos nek sampean niku. Salah satunya karakter Gepeng yang diperankan oleh Biowan yang ternyata nggak mudah. Apapun dilakukan untuk mendekati karakter, mulai dari mengubah fisik, gaya bicara, dan juga masih banyak lagi. Fajar Nugros mengaku memang sedikit rumit untuk menjembatani komedi Sri Mulat dengan penonton. Tapi dalam film dijelaskan soal asal-muasal lelucon yang disampaikan oleh Sri Mulat. Wah, makin gak sabar nih buat nonton Sri Mulat, Hill yang paling mustahil. So, yuk bareng-bareng kita nonton Sri Mulat di bioskop 19 Mei 2022 mendatang. Jangan lupa dicatat di kalender juga ya guys kalau perlu. Ya opo rasane? Kaya ono lalere. Masih soal Sri Mulat nih Sobat Milenial. Spesial banget karena IDN Times berkesempatan buat ngeliput gala premier Sri Mulat Hill yang Mustahil di Epicentrum XX1 Jakarta Kamis sore kemarin. Kira-kira gimana ya suasana di sana? Biar kalian ngerasain serunya gala premier, yuk langsung aja kita tonton liputan eksklusif gala premier Sri Mulat Hill yang Mustahil berikut ini. Dalam hitungan hari, film Sri Mulat Hill yang Mustahil babak pertama akan bisa disaksikan oleh seluruh penikmat film di tanah air. Menyambut momen itu, MNC Pictures dan IDN Pictures yang turut didukung oleh Bank Neo Commerce menyelenggarakan acara gala premier film Sri Mulat Hill yang Mustahil pada Kamis 12 Mei di Epicentrum XX1. Film biopik yang ditulis dan disutradarai oleh Fajar Nugros ini pun berhasil mendapatkan sambutan positif dari penonton yang hadir. Sri Mulat merupakan grup lawak legendaris Indonesia yang lahir di kota Solo. Karir Sri Mulat terus menanjak hingga berhasil menjadi grup lawak pertama yang tampil di televisi nasional dan dikenal di seluruh Indonesia. Selain Tesi, bagian dari grup Sri Mulat lain yang antusias hadir dalam gala premier ini adalah Tarzan, yang diperankan oleh Ibnu Jamil dalam film Sri Mulat Hill yang Mustahil. Waktu pertama kali saya mendapatkan karakter ini langsung saya chat beliau, saya langsung hubungi Pak D, mohon maaf, bla 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 bla, saya minta izin, saya mohon bantuan, bla bla bla. Oh, alhamdulillah Pak D baik banget, terbuka banget. Di situ juga Pak D bilang pokoknya, kamu kalau butuh apa-apa kabarin. Terus saya masih punya baju ini, sepatu ini, wah langsung banget helpful banget Pak D Tarzan. Begitu denger Ibnu Jamil itu jadi Tarzan, selalu konsultasi. Kebetulan sebelumnya tuh ada stripping dengan saya di salah satu sinetron ya. Terus dia tuh selalu ngomong, tapi ternyata kadang-kadang di luar dialog ada suatu kalimat yang sepanjang nyambung. Jadi mulai tidak-tidaknya sudah menyatu dengan dengan karakter saya dan saya bisa memberi dan bisa menerima. Ibnu Jamil seperti itu. Pak Tarzan bangga nih dengan Ibnu Jamil memainkan karakter Bapak. Oh, saya bangga karena muda saya sebenarnya kayak gitu, hanya saya jelek dia cakep, itu aja bedanya. Pada gala premier ini, para tamu yang terdiri dari deretan public figure, sineas terkemuka, rekan-rekan media, hingga teman-teman komunitas berkesempatan menyaksikan lebih dahulu film Sri Mulat Hill yang Mustahil babak pertama. Bahkan film ini juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata, Ekonomi, dan Kreatif Sandiaga Uno. Ya, ini kebangkitan ekonomi kita, khususnya ekonomi kreatif, dan saya terima kasih kepada teman-teman semua yang berkolaborasi, IDN Media dan dari MNC Pix, dan juga seluruh pelaku ekonomi kreatif yang membuka satu lembaran baru ya di pandemi, dan saatnya ini Indonesia mulai bisa ketawa ya. Jadi cocok banget Hill yang Mustahil. Ini betul-betul Hill yang Mustahil karena di tengah-tengah pandemi kita mampu beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi untuk kebangkitan kita, membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya. Oke Sobat Milenial, itu tadi rangkaian gala premier dari film Sri Mulat Hill yang Mustahil karya IDN Pictures yang berkolaborasi dengan MNC Pictures.
Dan jangan lupa ya saksikan film Sri Mulat, Hil yang Mustahil di bioskop kesayangan kalian semua di seluruh Indonesia mulai 19 Mei 2022 tentunya. Aku Larasati Putri beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Sampai berjumpa di lain waktu. Sobat Milenial jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal bahas film dari Marvel yang lagi hits banget. Ya apalagi kalau bukan Doctor Strange, so stay tune di Entertimes by IDN Times. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Balik lagi ke Entertimes by IDN Times Sobat Milenial, masih dengan bahas film-film yang seru. Kali ini kita bakal review dikit nih soal film dari Marvel yang udah ditunggu-tunggu buat Sobat Milenial semua. Aku sih juga udah nunggu lama ya, kayak ibarat anak kecil yang nunggu THR pas lebaran gitu loh, bersinar-sinar ya. Nah, Doctor Strange akhirnya tayang juga sejak 5 Mei di bioskop kemarin. Pas banget nih habis pada dapet THR langsung serbu deh, langsung ke bioskop gitu, nonbar gitu ya. Gak kalah dari KKN di Desa Penari, penayangan di hari pertama sold out loh guys di sejumlah kota di Indonesia. Ini nunjukin kalau fans Marvel di Indonesia itu banyak banget ya tentunya. Buat yang udah nonton maupun belum, kita simak yuk sedikit ulasan soal Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tapi tenang, ini bukan spoiler kok guys. So, check this out. Every night, I dream the same dream. Film ini melanjutkan kisah Doctor Strange setelah Avengers Endgame di 2019 lalu dan Spider-Man No Way Home di 2021 lalu. Kali ini Stephen Strange, tokoh utama dalam film ini lebih jauh menyelami multi semesta alias multiverse. Teorinya sih ada berbagai semesta lain yang dihuni orang-orang yang mirip sama bumi gitu ya. Tapi kondisi di berbagai universe ini juga beda banget sama dunia yang kita tinggali. America Chavez, remaja spesial yang punya kekuatan untuk berpergian dari satu semesta ke semesta lainnya. Saking berharganya kekuatan dia, Wanda Maximoff alias Scarlet Witch jadi tergiur untuk memiliki kekuatannya si Chavez nih. Buat kalian yang udah nonton series WandaVision sih bakal tau lah ya kenapa Wanda pengen banget punya kekuatan yang satu itu. Kemudian soal visual, kepada IDN Times, Sam Raimi dan Michael Waldron sempat mengungkap tantangan terbesar dalam film ini. Salah satunya sih mendefinisikan dan mempersembahkan berbagai dunia berbeda untuk penonton agar meyakinkan dan berkesan didukung dengan visual effect top. Jadi lebih ngefeel gitu nontonnya ya. Seru kali kalau misalnya nonton 3D. Nggak cuma visual, musik yang dipakai juga mendukung dalam membangun suasana Doctor Strange dari musik rock hingga orkestra sepanjang film yang dikemas dengan apik. You break the rules. Look out! Become a hero. Banyak fans Marvel yang beropini kalau ada unsur thriller dan horor di Doctor Strange kali ini. Gak heran sih karena Sam Raimi udah lebih dulu sukses sebagai sutradara film horor terkenal. Beberapa di antaranya yakni Evil Dead sama Drag Me to Hell. Apalagi dua tokoh di film ini punya kekuatan yang berkaitan sama sihir. Seru banget sih kayaknya, worth to watch banget ya Sobat Milenial. Mungkin kalian pengen banget nonton Marvel pakai kostumnya biar berasa beda nih dari biasanya. Boleh banget dong, cuma jangan sampai ya nembus dinding aja. Masih seputar Doctor Strange nih. Dari deretan aktor sama aktris di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ternyata ada aktor keturunan Indonesia loh Sobat Milenial. Namanya Raden Topo Resniwiro. Namanya sih sangat merepresentasikan orang Indonesia gitu ya, keturunan Indonesia. Keren banget sih, jujur aku bangga gitu sebagai orang Indonesia karena bisa lihat keturunan Indonesia main di
movie-nya Marvel nih Sobat Milenial. Jadi Raden Toppo ini di Doctor Strange memerankan sosok Master Hammer. Gak cuma di satu film aja, ternyata Raden Toppo juga punya sederet prestasi gitu ya, di beberapa film juga. Ada salah satu film juga, kalau kalian tahu embel-embelnya gini deh, May the Force be with you. Pasti tahu lah apa yang aku maksud gitu ya. So yuk langsung aja kita simak fakta-faktanya berikut ini. Fakta pertama, ternyata Doctor Strange ini bukan akting pertamanya di film Hollywood Raden Toppo. Jadi dia pernah berperan di film 47 Ronin yang dibintangi Keanu Reeves. Pria yang tinggal di Inggris ini juga pernah jadi pendukung di Star Wars, The Force Awakens, hingga Maleficent, Mistress of Evil. Gak cuma akting loh Sobat Milenial, aktor parubaya ini juga berprofesi sebagai pengajar matematika, sains, dan juga bahasa Inggris. Sering memerankan film beraliran action, ternyata Toppo juga punya keahlian di bidang karate loh. Wah, boleh dong Pak, aku diajarin sama Pak Toppo. Cukup atletis di usia yang tak lagi muda, ia juga aktif di olahraga renang, lari maraton, hingga yoga. Lewat LinkedIn pribadinya, Raden Toppo juga tampak aktif melakukan kegiatan sukarelawan dan berjiwa sosial. Meski hampir tanpa dialog, namun kehadiran Master Hammer di 2 film Doctor Strange cukup ikonik dan diingat loh. Gak heran kalau banyak penonton asal Indonesia yang bangga dengan representasi Raden Toppo. Semoga Raden Toppo semakin sukses ya. Oke Sobat Millennials, jangan kemana-mana, habis ini bakal ada boy band yang mungkin jadi bias kalian gitu ya. Nah, boy band Korea ini barusan comeback. Aku kasih tahu setelah jeda yang satu ini deh. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap saksikan Entertimes by IDN Times. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Buat para K-popper sekaligus Sobat Millennials, nggak cuma Entertimes yang comeback dan hadir dalam format baru nih. Tapi ada spesial, kali ini IDN Times punya hadiah buat para penggemar Icon. Wah apa nih? Apa ya? Gak sabar kan? Nah buat para ikonik atau fans setia Icon, pastinya gak sabar banget nungguin idolanya comeback ini. Kali ini kena member Icon ada Jay, Bobby, DK, Juni, Song, sama Chan seru-seruan di konten Siapa Yang Paling by IDN Times. Spesial banget kan? Mereka seru-seruan berbagi info yang di tempat lain tuh nggak bakal kalian temuin gitu. Cuma di IDN Times doang nih Sobat Millennial. Bahasan kali ini anti mainstream dan bisa jadi obat kangen kalian. Mereka bahas comeback terbaru mereka, dari siapa member yang paling berisik dan jarang nongol di grup chat. Oh ternyata punya grup chat juga gitu, kayak kita aja gitu ya. Sampai keinginan bikin konten mukbang makanan rumahan ala Indonesia. Mungkin ikonik di Indonesia bisa kirim rendang nih buat para opa-opa karena siapa sih yang gak suka rendang gitu ya. Mungkin mereka bakal repurchase atau kayak pengen makan makanan Indonesia lebih lagi gitu saat mencoba first bite-nya rendang yang sangat endulita baba ulala gitu ya. Daripada nih, langsung aja kita cek videonya sampai tuntas buat simak keseruan para opa-opa Icon di video berikut ini. Get ready? Showtime! Halo, IDN Times kami, Icon! Saya Jay. Saya Bobby. Saya DK. Saya Junhoi. Saya Song. Saya Chanu. Apa kabar semua?
왜 나야? 나 긴장 안 해. 저도 안 해요. 그래요? 진한이 형은 조금 집중을 하는 것 같고 윤영이 형은 진짜 긴장을 하는 것 같아요. 제가 그 첫방 증후군이 있어서 그래요. 그래서 첫방 때만 조금 긴장을 합니다. 근데 긴장을 해도 뭐 너무 잘하니까요. 습관처럼 나오죠. 연습을 너무 많이 해가지고. 근데 어느 정도의 긴장을 하라고? 설레임이죠, 설레임. 네. 좋네요. 이거는 뭐 정해져 있죠. 하나, 둘, 셋. 와. 네, 제가 SNS도 많이 보고 그런 것 같아요. 뭔가 이렇게 최신 소식이 나오는 그런 뭔가 페이지들도 많이 보고 그래가지고 제가 빠르게 아는 게 있으면 좀 멤버들한테 이거 이렇대요 하고 보여주는 걸 좀 좋아하는 것 같아요. 진짜 빨라요. 소식만. 반약반약. 최근에 접한 거요? 요거는 이제 다 알고 있잖아요. 네. 알아요? 알죠. 그러면은 색다른 거 없어. 우리가 모를 만한 거. 색다른 거? 네? 색다른 거? 색다른 거 없으면 없다 그래요. 없어요. 똑같네요. 알게 되면 바로 전해드리겠습니다. 네. 종이 한 장 차이다. 제가 말이 많다고요? 막 웃기지도 않은 사진 막 올리고 막 웃음 강요하고 막 깡패처럼 막. 맞아. 진짜 제가 막 가끔씩 제가 재밌게 생각하는 사진을 올리면요. 묵묵부답이에요. 아무도 답을 안 해줘요. 그래도 올립니다. 밑도 끝도 없이 사진이 올라오니까 뭐라고 대답을 해줘야 될지 모르겠어요. 그래도 올려요. 그리고 윤영이 형이 대답을 참 잘해가지고 누가 뭐라고 말을 하면 무조건 윤영이 형이 먼저 대답해주는 것 같아요. 얍. 야, 그래. 많은데? 여기도 좀 답장 드리고요. 준혜를 뽑았네요. 준혜는 거의 말을 안 하다가 가끔씩 혼자 말을 많이 할 때가 있는데 그쵸. 진한이 형은 거의 말이 없는 것 같아요. 저는 문자를 잘 안 좋아하잖아요. 문자를 안 좋아해요. 전화 좋아해요? 전화도 안 좋아해요. 누굴까요? 오, 내가 맞네? 좀 변화가 돼가지고. 다 변했는데 왜 저예요? 동혁이? 뭐가 변했어요? 저는 사실 많이 찍길래 그냥 찍어봤어요. 동혁이는 살짝 예전보다 좀 더 아티스트로 변화가 된 것 같아요. 감사합니다. 동혁이 예전에는 이런 머리에 저런 거 안 했어. 안 했죠. 그죠. 어제도 안 했고. 변했어. 은비 씨가 무조건 있죠. 무조건 있죠. 하나, 둘, 셋. 오래 걸리죠. 여기죠. 너무 오래 걸리죠. 본인만 모르면. 맞아. 운동하잖아. 되게 열심히 그러네. 또 그렇게 따지고 보면 준혜네. 여기는 정말 자신의 모습을 체크하기 위해 오래 걸리는 거고 여긴 그냥 늦는 거고. 또 하는 게 많아요. 보면 전에. 운동도 하고. 준혜는 샤워도 하고. 저만의 루틴이 있어. 또 마사지도 받고. 준혜는 밥도 먹어야 되고. 메이크업 선생님들이 제일 싫어하는 스타일인데 메이크업을 다 받고 땀을 흘리러 탁구장을 가요. 그 땀을 흠뻑 흘리고 다시 수정을 해야 돼요. 그런 스타일입니다. 누가 있을까? 깜짝 놀라. 전 생각나는 사람 있다. 진짜? 서비스? 윤영이 형이 있지. 아니 나도 내가 깜짝 놀라. 윤영이 형이 깜짝 상의 탈의를 했었잖아요. 그거 리에는 많죠. 사기 타기 했었어. 언제? 맞아. 한창 옛날에 많이 했었죠. 아시아 상의 투어 할 탈의. 때. 그 뽀글머리 했을 때. 드디어 저희 아이콘이 너라는 이유라는 곡으로 컴백을 했습니다. 네, 굉장히 오랜만에 찾아왔는데 많이 기다리신 만큼 저희가 또 즐겁게 해드릴게요. 네, 또 이 자리를 빌어서 이제 해외 많은 팬분들과 인사를 할 수 있어서 기분이 굉장히 좋았습니다. 네, 저희 네 번째 미니 앨범 플래시백 많이 사랑 부탁드리고요. 너라는 이유도 많이 사랑해주세요. 다양한 컨텐츠로 인사를 드릴 테니 지켜봐 주십시오.
네, 저희 이제 여러분들을 위해서 많은 컨텐츠 준비 중이니까요. 네, 다양한 컨텐츠로 돌아오겠습니다. 아니 그 똑같은 말을 어떻게 똑같이 얘기했대? 내가 했던 말을 어떻게 그대로 똑같이 해? 그랬어요? 안 듣고 있었어요. 아, 미안해요. 다양한 컨텐츠로 인사를 드릴 테니 지켜봐 주십시오. 인도네시아 팬분들이 저희를 너무 사랑해 주시고 또 기다리신다고 들었는데 저희가 빠른 시일 내에 또 인도네시아에 가도록 하겠습니다. 인도네시아 팬분들 쌈빠이 줌빠라기 다다! 지금까지 아이콘이었습니다. Ya, Sobat Milenial, sayang banget ya kita udah sampai di penghujung acara nih. Tapi jangan sedih karena Entertimes akan kembali lagi pekan depan dengan info-info ter-up-to-date seputar entertain, lifestyle, food, travel, dan masih banyak lagi info menarik lainnya. Dan jangan lupa saksikan terus Entertimes by IDN Times hanya di IDN App setiap Jumat nih Sobat Milenial. Jadi jangan lupa download IDN App di handphone kalian dan juga like, subscribe, komen YouTube channel IDN Times ya tentunya. Dan terakhir Instagram IDN Times jangan lupa di follow juga nih. Kalau perlu di on notifications biar nggak ketinggalan update terbaru dari IDN Times. Oke, saya Larasati Putri dengan tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Sobat Milenial. Terima kasih dan sampai jumpa di Entertimes edisi pekan depan. Dadah, stay safe and stay healthy.